Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Niketu Caturwati MT selaku dosen pembimbing. Yang terhormat semua dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Haikal dengan NPM 333117045. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait seminar proposal tugas akhir yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Bahan Bakar Biogas Terbarukan Menggunakan Metode Adsorpsi Kolom Zeolit. Slide pertama yaitu menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang daripada penelitian kali ini yaitu karena di Indonesia ini masih banyak sekali sumber daya energi yang ramah lingkungan, namun masih belum banyak dimanfaatkan di masyarakat. Padahal sumber energi ini salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan secara luas, yaitu biogas. Kemudian si biogas ini dapat dibuat dan dapat digunakan oleh hampir semua orang. Dia juga merupakan hasil dari pembusukan organik, sehingga karbon yang dibakar dari pembakaran biogas tersebut dinilai ramah lingkungan karena jumlah karbon yang dibakar sama dengan karbon yang diserap oleh alam. Pemanfaatan ini juga sangat berguna khususnya untuk masyarakat Cilegon karena masyarakat Cilegon ini masih banyak sampah-sampah organik yang masih langsung dibuang dan tidak dimanfaatkan, padahal mempunyai potensi untuk menghasilkan gas CH4. Kemudian rumusan masalah daripada penelitian kali ini yaitu berapakah persentase kadar kandungan CH4 serta CO2 yang terkandung dalam biogas setelah dilakukan pemurnian. Kemudian seberapa efektifkah penggunaan zeolit sebagai adsorben pada proses pemurnian biogas. Batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu penelitian kali ini hanya menganalisa kandungan raw biogas sebelum dan sesudah proses pemurnian. Kemudian menggunakan satu kolom purifikasi yaitu kolom zeolit berbahan PVC yang tembus pandang. Kemudian menggunakan adsorben zeolit berbentuk granul atau pelet ukuran 4 sampai dengan 6 mesh dengan tinggi kolom 400 mm, 500 mm dan 600 mm. Kemudian penelitian kali ini tidak membahas tentang cara pembuatan biogasnya dan tidak membahas mengenai perancangan serta pemilihan dari material sistem pemurnian tersebut. Kemudian tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kolom purifikasi dalam memurnikan raw biogas. Kemudian yang tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kualitas dari raw biogas tersebut. Dan tujuan yang ketiga itu untuk mengetahui penurunan kadar dari CO2 setelah dilakukan pemurnian. Pengertian biogas. Biogas itu mempunyai pengertian yaitu salah satu jenis bahan bakar yang ramah lingkungan yang dapat diproduksi dari proses pembusukan sampah-sampah organik dengan bantuan bakteri anaerob. Nah, pembusukan ini menghasilkan bukan hanya gas CH4 namun kandungannya yaitu terdapat pula CO2, nitrogen, hidrogen, karbon monoksida dan lain-lain. Namun kandungan utama dari biogas tersebut yaitu gas metan atau CH4-nya yang berkisar antara 54% sampai dengan 70%. Kemudian kandungan tertinggi setelah CH4 yaitu ada CO2 yang berkisar antara 27% sampai dengan 45%. Nah, kandungan CO2 ini merupakan kandungan zat pengotor yang terdapat pada biogas sehingga persentasenya harus dihilangkan atau dikurangi. Nah, untuk mengurangi daripada kandungan CO2 tersebut,
kita dapat melakukan proses purifikasi biogas. Purifikasi biogas itu merupakan suatu langkah untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak diinginkan yang terdapat pada biogas tersebut sebelum akhirnya biogas digunakan pada proses pembakarannya. Jadi proses purifikasi ini sangat diperlukan apabila bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari biogas tersebut, sehingga kualitas api yang dihasilkan dari pembakaran biogas tersebut jadi lebih baik. Kemudian purifikasi biogas ini mempunyai beberapa metode. Salah satunya yang saya gunakan ini metode adsorpsi atau penjaringan daripada molekul-molekul yang tidak diinginkan. Ada juga yang namanya water scrubber. Kemudian ada absorpsi, itu penyerapan secara fisika maupun kimia. Kemudian ada pemisahan dengan membran serta pemisahan secara cryogenik atau dengan suhu dingin. Metode penelitian pada kali ini yaitu terdapat variabel kontrol berupa raw biogas yang kandungan awalnya itu sama tiap sampel dan juga diambil dari sumber yang sama. Namun sumber biogas ini dapat diambil dari mana saja. Variabel bebasnya itu berupa laju alir biogas yang diatur pada 1 LPM, 2 LPM, dan 3 LPM. Kemudian tinggi kolom daripada kolom zeolit tersebut, yaitu 400 mm, 500 mm, dan 600 mm. Kemudian variabel responnya itu berupa hasil kandungan dari biogas setelah dilakukannya pemurnian. Berikut ini adalah diagram alih penelitian kali ini, kemudian dari studi literatur, kemudian melakukan perancangan alat pemurnian biogas, kemudian pengambilan sampel raw biogas. Setelah itu dilakukan proses pemurnian dengan laju alir 1 LPM, 2 LPM, dan 3 LPM. Setelah itu diambil lagi sampel yang sudah dimurnikan, biogas yang sudah dimurnikan, yang sudah melewati kolom zeolit. Setelah itu dilakukan analisa data hasil pengujian, kemudian membuat laporan, dan selesai. Tahapan penelitian kali ini yaitu pertama membuka katup atau valve yang menghubungkan antara digester dengan tempat penyimpanan biogas berupa ban. Kemudian membuka katup atau valve yang menghubungkan penyimpanan biogas dengan kompresor. Setelah itu mengatur laju aliran biogas pada 1 LPM, 2 LPM, dan 3 LPM. Kemudian mengambil sampel raw biogas tersebut. Setelah itu mengalirkan biogas ke kolom purifikasi zeolit dengan tinggi 400 mm, 500 mm, dan 600 mm. Kemudian mengambil sampel biogas yang sudah dimurnikan. Setelah itu melakukan pengujian tiap sampel dengan metode water heating test. Kemudian menganalisa dengan menghitung LHV dari hasil pembakaran biogas serta efisiensinya dengan metode iterasi. Dan berikutnya adalah skema perancangan alat pada penelitian kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Niketo Caturo TMT dan semua dosen penguji yang telah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.